Perkenalkan, nama saya Josalin Kristabella Ripka Salarupa dengan NIM 2006110239. Saya dari kelas 5B Tujuan Manajemen dan di sini saya akan memenuhi tugas dari UTS Akuntansi Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang manfaat variable costing dalam manajemen. Berikut adalah penjelasannya. Nah, seperti judulnya, manfaat variable costing bagi manajemen. Nah, variable costing sendiri adalah metode penentuan harga pokok produk yang membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja, atau secara umum merupakan suatu metode akuntansi yang bertujuan untuk menghitung jumlah biaya total untuk melakukan proses produksi suatu produk. Contohnya seperti perhitungan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan begitu, jumlah total biaya bisa bergantung dengan volume produksi atau jenis kegiatan produksi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam tujuan menggunakan variable costing. Di sini ada dua tujuannya, yaitu kepentingan internal dan eksternal. Pihak internal membutuhkan variable costing untuk keperluan perencanaan laba, menentukan harga jual produk, pengambilan keputusan dalam manajemen, serta mengendalikan biaya. Sedangkan pihak eksternal membutuhkan variable costing untuk menentukan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Dan berikut adalah jenis variable costing berdasarkan tujuan dan perencanaannya. Pada jenis yang pertama ada engineered variable cost, yang dimana adalah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu atau biaya yang mempunyai hubungan erat dan nyata antara masukan dan keluarannya. Contohnya, di sini ada bahan baku. Berdasarkan buku akuntansi biaya, hampir semua variabel memiliki engineered variable cost. Jika dimasukkan, biaya berubah, keluaran akan berubah sebanding dengan perubahan masukan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Pada poin kedua, yaitu discretionary variable cost, yang dimana adalah biaya yang jumlah totalnya sebanding dengan perubahan volume kegiatan sebagai akibat dari kebijakan atau keputusan manajemen. Contohnya, biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Mengutip akuntansi manajemen, discretionary variable cost memiliki pola grafis variabilitas, tetapi bukan karena alasan yang sama seperti bahan langsung atau tenaga kerja langsung. Pertambahan biaya ini mungkin lebih berhubungan dengan otoritas manajemen dalam kegiatan belanja. Selanjutnya kita masuk pada manfaat variable costing sebagai alat perencanaan laba. Di sini ada 3 manfaat, yaitu pertama perencanaan laba jangka pendek. Yang kedua ada pengendalian biaya, dan yang ketiga ada mengambil keputusan atau pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita masuk pada manfaat yang pertama, yaitu perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan ini dilakukan pada saat melakukan penyusunan anggaran biaya. Manajemen perusahaan memerlukan informasi biaya yang dipisahkan pemisahan biaya tersebut menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya tetap tidak berubah dengan adanya perubahan volume aktivitas, sehingga hanya biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam laporan laba rugi, variable costing menyajikan 2 ukuran penting, yaitu yang pertama laba kontribusi dan yang kedua operating leverage. Dalam proses penyusunan anggaran tersebut, manajemen berkepentingan untuk menguji pengaruh setiap alternatif yang akan dipilih terhadap laba perusahaan
karena dalam jangka pendek biaya tetap tidak berubah. Maka informasi yang relevan dengan perencanaan laba jangka pendek adalah informasi yang berdampak terhadap hasil penjualan dan biaya variabel. Yang keduanya merupakan komponen untuk menghitung laba kontribusi dan rasio laba kontribusi. Misalnya, dalam penyusunan anggaran, manajemen puncak mempertimbangkan rencana untuk menaikkan harga jual produk sebesar 10%. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu pengendalian biaya. Perencanaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak dari perencanaan biaya. Di dalam variabel costing, period cost yang terdiri dari biaya yang berperilaku tetap yang dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pengurang terhadap laba kontribusi. Nah, di dalam biaya tetap ini terdapat dua golongan, yaitu yang pertama dictionary visit cost dan yang kedua yaitu commit visit cost. Pada poin pertama yaitu dictionary visit cost merupakan biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan manajemen. Biaya ini dalam jangka pendek dapat dikendalikan oleh manajemen. Contohnya, biaya iklan Instagram ditetapkan sebesar 3 juta per bulan. Nah, yang kedua ada commit visit cost, yang dimana adalah semua biaya yang tetap dikeluarkan dan yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan jangka panjang perusahaan. Contoh di sini ada dalam biaya depresiasi, sewa, asuransi, dan gaji karyawan inti. Berikutnya yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Sangat relevan untuk digunakan karena biaya yang dilaporkan akan mengalami perubahan sesuai dengan banyaknya volume kegiatan. Period cost tidak relevan karena tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Dalam metode variable costing, bila harga jual tersebut telah tidak menghasilkan laba, kontribusi guna menutup biaya tetap adalah lebih baik daripada harga jual yang tidak menghasilkan laba kontribusi sama sekali. Dengan penghentian produksi suku cadang, tidak akan mempunyai pengaruh terhadap biaya overhead pabrik tetap tersebut. Jadi, dalam pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri suku cadang tersebut, biaya overhead pabrik tetap tersebut adalah biaya tidak relevan. Berikut adalah biaya-biaya variabel, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya adalah ciri-ciri variable cost, yang dimana variable cost memiliki ciri khas khusus sebagaimana dijelaskan dalam akuntansi biaya. Ciri-ciri variabel meliputi yang pertama, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meski volume berubah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Dan yang terakhir, dapat dikendalikan oleh seseorang kepada departemen tertentu. Nah, inilah manfaat variable costing bagi manajemen. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya-biaya periode dibandingkan dengan metode full costing. Poin yang kedua, menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Oke, selanjutnya kita masuk ke perilaku variable cost.
yang dimana tidak semua biaya variabel memiliki pola perilaku yang sama. Beberapa variabel berperilaku dalam variabel murni atau variabel bertahap. Bahan langsung adalah biaya variabel murni atau proporsional karena jumlahnya bervariasi selama suatu periode dengan tingkat kegiatan produksi. Selain itu, jumlah yang dibeli tidak digunakan dapat disimpan untuk periode selanjutnya sebagai persediaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan variabel costing. Nah, kita masuk ke kelebihannya. Di sini ada 4 poin, dan yang sebenarnya ada beberapa lagi yang lebih banyak, tapi saya mengambil contoh hanya 4. Nah, di sini yang pertama dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Dan yang ketiga, dapat merencanakan biaya agar dapat laba dalam jangka waktu relatif lebih singkat. Dan yang keempat, yang terakhir, dapat dipakai untuk mengatur biaya. Selanjutnya di sini ada juga kekurangannya, sama seperti kelebihan. Di sini ada banyak poin, tetapi saya hanya mengambil 4. Dan yang di dalamnya yang pertama, pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang. Dan yang kedua, benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Dan yang ketiga, metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Berikutnya adalah rumus perhitungan variable costing. Dengan menggunakan metode variable costing, harga pokok sebuah produk umumnya terdiri dari yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja variabel, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan untuk rumus perhitungan variable costing adalah sebagai berikut, yaitu harga pokok produk sama dengan biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja tambah biaya overhead pabrik variabel. Sekian dari saya, terima kasih.